Feng Jingyu berlari ke tempat yang paling banyak sinar mataharinya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat ular hantu berkepala dua itu tidak mengejarnya, jadi ia merasa lega. Benar-benar kaya dan mulia dalam bahaya. Feng Jingyu terengah-engah. Xiao Bai berkata, jika bunga merah tua itu dalam beberapa dekade, mungkin ia bisa menjadi raja pengobatan. Kali ini kita tidak punya petualangan putih. Feng Jingyu berkata, sayang sekali jika kita bisa menunggu beberapa dekade, kita bisa mendapatkan raja pengobatan. Tenang saja, obat yang berusia lebih dari 900 tahun ini juga sangat menarik, kata Xiao Bai. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Suasana hatiku sedang baik hari ini. Ayo kita main dua permainan untuk menghilangkan rasa laparku. Feng Jingyu memukul dua kelinci besar di hutan pegunungan, lalu memanggangnya di atas api. Saat itu, Feng Jingyu dan Xiao Bai merasakan tanah bergetar, seperti gempa bumi, seluruh bumi terus berguncang. Raungan, kemudian terdengar auman beberapa roh, yang bergema di seluruh hutan, memekakkan telinga dan menakutkan. Apa yang terjadi? Tanya Feng Jingyu dengan ragu. Xiao Bai merasakan keterkejutannya, lalu mendengar auman binatang buas. Matanya melotot dan berkata, bukan, mungkin itu gelombang pasang hewan. Gelombang pasang hewan. Feng Jingyu mengagetkan Yu, masih menunggu apa? Masih belum lari cepat. Feng Jingyu tidak peduli jika ia memakan kelinci. Yang penting bisa melarikan diri. Xiao Bai segera menerjang sabuk Feng Jingyu. Feng Jingyu mempercepat lajunya dan bergegas menuju pinggiran pegunungan Lingqi. Di persimpangan pegunungan Lingqi bagian tengah dan dalam, tiba-tiba banyak binatang buas mengamuk, seolah-olah mereka telah bertemu sesuatu yang mengerikan. Semuanya bergegas menuju pinggiran pegunungan. Jika dilihat dari udara, terlihatlah binatang buas yang padat dan padat di pegunungan dan hutan. Jika banyak binatang roh berlari sedikit lebih lambat atau jatuh sedikit, mereka akan berakhir sengsara, dan mereka akan diinjak-injak menjadi lumpur daging oleh binatang roh di belakang. Di udara, ada beberapa binatang roh terbang yang mengepakkan sayapnya, mengawasi situasi di pegunungan, dan ada 3 atau 4 orang berdiri di atas binatang roh terbang itu. Sepertinya ada yang tidak beres di bagian terdalam pegunungan Lingqi, yang menyebabkan gelombang binatang, kata pria di atas binatang roh terbang itu. Konon kali ini ada pemain kuat setingkat Lingwu. Apakah dia sudah melakukannya? Tapi tidak ada pertempuran, mengapa makhluk-makhluk roh ini begitu ketakutan sehingga mereka semua bergegas ke pinggiran? Tuan Su, Anda adalah seorang master binatang senior. Bisakah Anda melihat petunjuk? Tanya seorang pria parubaya. Seorang lelaki tua mengelus jenggotnya, mengamati pergerakan di pegunungan dengan saksama, dan berkata, lihatlah kepanikan para makhluk roh ini. Seharusnya bukan karena pertempuran yang sengit, sepertinya mereka telah menerima beberapa instruksi. Diinstruksikan, tanya pria parubaya itu dengan ragu. Konon ada 5 tingkatan makhluk roh di pegunungan Lingqi. Pasti ada raja makhluk roh yang mengerikan di dalamnya. Jika raja makhluk roh yang memberi instruksi, maka makhluk roh ini akan mengikuti instruksinya, tanya lelaki tua itu. Mengapa Raja Orc melakukan ini? Pria parubaya itu tidak mengerti. Lelaki tua itu berkata, baru-baru ini, banyak orang datang ke Gunung Lingqi karena Raja Obat, yang merupakan ancaman besar bagi makhluk roh di pegunungan Lingqi. Tentu saja, Raja makhluk roh tidak mungkin mengendalikan pegunungan Lingqi. Dan jika kau ingin mengusir orang dan memulai gelombang binatang buas, efeknya tidak diragukan lagi yang terbaik. Dalam menghadapi gelombang binatang buas, bahkan yang terkuat di ranah Lingzong harus menghindari ujung tajam mereka. Petik 2. Saya khawatir ada maksud lain. Pria parubaya itu menyipitkan matanya. Pria tua itu sedikit memahami maksud pria parubaya itu dan menganggukkan kepalanya sedikit, sangat sulit untuk membiarkan seorang raja pengobatan. Raja roh dan binatang pasti tertarik pada raja pengobatan. Dia ingin memosongkan manusia dan menikmati raja pengobatan sendirian. Raja pengobatan, yang bisa membuat raja roh dan binatang seperti dia, pasti bukan raja pengobatan biasa. Saya khawatir raja pengobatan kali ini tidak sesederhana itu, kata pria parubaya itu. Semakin sulit, semakin baik. Jika Anda telah menjadi raja pengobatan selama lebih dari 2000 tahun, saya pikir akan ada apoteker level 5. Silakan datang ke sini bersama para ahli dari alam pemujaan roh, kata pria tua itu. Pertunjukan yang bagus, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Keluarga kerajaan pasti akan menyerang kali ini. Saya khawatir hanya keluarga kerajaan yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Raja Binatang Roh, kata lelaki tua itu. Pria parubaya itu berkata, jika ada apoteker tingkat tinggi, keluarga kerajaan mungkin tidak akan mendapatkan Raja Pengobatan. Setelah mengamati pasang surut air laut sebentar, rombongan itu pergi. Semua binatang roh di Gunung Lingqi mengamuk dan semua bergegas ke pinggiran Gunung Lingqi. Semua manusia di Gunung Lingqi hanya bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Beberapa reaksi lambat, tidak cukup cepat, langsung tenggelam dalam gelombang pasang binatang, dan akhirnya bahkan tulang dan puing-puing tidak dapat ditemukan. Feng Jingyu menemukannya lebih awal, tetapi dia berada di tengah-tengah tempat itu, dan gelombang binatang masih sangat mengancamnya. Dia telah mengerahkan segenap upaya untuk mempercepat laju, tanpa ragu berlari ke pinggiran. Gelombang binatang buas melonjak dengan cepat, dan daerah sekitarnya tidak aman. Setelah menelan pil pengumpul roh, Feng Jingyu segera menjalankan metode kuno dan menyerap aura sambil melarikan diri untuk mempertahankan pasokan auranya. Gelombang binatang, lari, jangan. Di pegunungan Lingqi, banyak tempat telah mendengar teriakan panik, dan banyak divisi pengendali binatang telah tenggelam dalam gelombang binatang buas. Kali ini, orang-orang yang sedikit kurang kuat hampir tidak dapat melarikan diri dari gelombang binatang buas. Alasan utamanya adalah kecepatan gelombang binatang buas yang terlalu cepat. Kemana para biksu tingkat kiamat dapat melarikan diri? Angin Jingyu bergegas keluar dari pegunungan Lingqi, dan kemudian bergegas puluhan mil kembali ke kota, yang merupakan desahan lega. Berbaring di palung, aku lelah setengah mati. Angin mengejutkan Yu hingga terengah-engah. Konsumsi aura bukanlah hal biasa. Xiao Bai bergegas keluar dari ikat pinggangnya dan berkata, gelombang hewan ini tidak akan langsung menuju kota, kan? Angin mengagetkan Yu, wajahnya berubah drastis. Jika gelombang hewan ini langsung menyerbu kota, bukankah seluruh kota akan musnah? Tepat ketika angin mengagetkan Yu, di luar pegunungan Lingqi, gelombang hewan hendak menyerbu keluar dari pegunungan Lingqi. Tiba-tiba, sesosok muncul di langit, berdiri di kehampaan. Kemunculan sosok ini memancarkan aura yang sangat kuat, dan semua orang berlutut di bawah aura ini.
Apakah kalian masih ingin menyerbu keluar dari pegunungan Lingqi? Keluar dari sini, sosok itu bersorak. Ia berbicara dengan suara rendah, tetapi memekakkan telinga. Para makhluk roh yang menyerbu merasakan aura yang kuat dan segera berhenti. Banyak makhluk roh di depan mereka diinjak-injak sampai mati oleh makhluk roh di belakang. Seluruh pemandangan itu mengerikan. Belum, sosok itu meraung marah, sejumlah besar makhluk roh di depan mereka berdarah dengan cara yang aneh, dan langsung jatuh ke tanah. Bahkan setelah makhluk roh itu, mulutnya juga berdarah, meskipun tidak jatuh, tetapi juga terasa goyah. Para makhluk roh itu tahu bahwa manusia di depan sangat kuat, dan mereka semua tidak berani maju lagi. Mereka semua mundur. Dengar, kalian di dalam. Aku akan kembali dan berbicara baik-baik dengan kalian. Sosok itu berkata ke kedalaman Gunung Lingqi. Suara itu mencapai bagian terdalam Gunung Lingqi. Di dalam kabut terdalam Gunung Lingqi, terdapat sebuah gua. Sepasang mata terbuka di dalam gua, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apakah ini yang kuat? Feng Jingyu melihat ke arah Gunung Lingqi di luar kota. Dari kejauhan, dia hanya dapat melihat sosok kecil, tetapi tidak dapat melihat wajah aslinya. Feng Jingyu segera bergegas ke Gunung Lingqi. Ia ingin melihat seperti apa rupa orang sekuat itu. Asalkan kekuatannya mencapai alam Lingwu, kau bisa terbang di langit dan menempuh perjalanan 9 hari, kata Xiao Bai. Feng Jingyu selalu penasaran dan mendambakan perjalanan selama 9 hari. Di bumi, hampir semua orang bermimpi bisa menempuh perjalanan selama 9 hari. Oleh karena itu, banyak ilmuwan mulai mempelajari pesawat terbang, roket, WeChat, dan alat-alat lain yang dapat digunakan di langit. Namun, di dunia ini, manusia dapat menempuh perjalanan dengan bebas selama 9 hari tanpa bantuan alat lain. Anginnya terlalu kencang, Feng Jingyu berkata dengan iri. Jangan iri padaku, saat kau mencapai alam Lingwu, kau juga bisa, kata Xiao Bai. Feng Jingyu berkata, aku butuh setidaknya beberapa tahun untuk mencapai alam Lingwu. Butuh waktu bertahun-tahun. Xiao Bai mengangguk. Beberapa orang tidak dapat mencapai alam spiritual dan seni bela diri seumur hidup mereka, karena tingkat pemahaman tidaklah mudah dicapai. Ketika Feng Jingyu tiba di Gunung Lingqi, sosok itu telah menghilang, dan kecepatannya sangat mengerikan, seolah-olah menghilang begitu saja. Feng Jingyu masih belum melihat sosok orang itu. Saya khawatir orang itu adalah ahli di alam roh dan seni bela diri. Merupakan suatu kehormatan besar bisa bertemu dengan ahli di alam Lingwu di sini. Sepertinya ahli di alam Lingwu akan bergerak kali ini. Orang itu sepertinya seorang jenderal senior di bawah komando Markis Qiuying. Tanya pria di atas binatang terbang itu. Mungkin Hou Ying yang bertanggung jawab atas Hou Ying, kata pria tua itu. Feng Jingyu merasa sedikit kasihan dan hanya bisa kembali ke kota. Sekarang sebagian besar penduduk Gunung Lingqi yang masih hidup telah kembali ke kota. Tidak ada yang berani memasuki Gunung Lingqi untuk sementara waktu. Tidak banyak orang yang bisa kembali hidup-hidup. Banyak tim dari divisi pengendalian hewan hampir semuanya hancur. Feng Jingyu menemukan sebuah kedai untuk makan sesuatu. Baru saja ia siap menyantap daging kelinci. Namun, ia bertemu dengan gelombang hewan dan gagal memakannya. Kini perutnya mulai terasa mual. Feng Jingyu melemparkan beberapa potong ayam panggang ke dalam sabuk, dan Xiao Bai memakannya di ruang sabuk. Sekarang di kota kecil ini, Xiao Bai tidak bisa muncul begitu saja. Lagi pula, ada tuan-tuan hewan di sini. Jika kau mengenalinya sekilas, pasti akan ada masalah. Feng Jingyu sangat nyaman menyantap ayam panggang dan minum anggur. Saat itu, beberapa orang masuk ke kedai. Salah satu dari mereka melihat Feng Jingyu, dan alisnya tiba-tiba mengerut. Ia berkata, Tuan Huo, lihat, itu anak laki-laki itu. Dia masih hidup. Pria yang berbicara adalah Yang Yun, dan orang di sebelahnya adalah Tuan Huo. Ketika Tuan Huo melihat Feng Jingyu, ia tersenyum. Ia tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Kemudian ia berjalan menuju Feng Jingyu. Adik kecil, kita bertemu lagi. Tuan Huo duduk di depan Feng Jingyu. Feng Jingyu memandang Tuan Huo. Kemudian ia merasa tidak ada yang terjadi di pegunungan sebelumnya. Ia berkata, itu Tuan Huo. Sepertinya kita semua orang yang beruntung. Wah, kau benar-benar orang yang mulia dan pelupa. Apa kau lupa apa yang kau lakukan di pegunungan? Yang Yun berkata. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, kau masih bisa berdiri di sini hidup-hidup. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, bisakah kau masih berdiri di sini sekarang? Kau, Yang Yun ingin membantah, tetapi dihentikan oleh Tuan Huo. Guru Huo berkata, adik kecil itu benar. Kalau bukan karena adik kecil, kita tidak akan bisa keluar dari gunung sekarang. Kalau kau tidak keberatan, aku akan menganggap makanan ini sebagai temanku. Feng Jingyu tertawa dan berkata, Guru Huo juga orang yang ceria. Aku paling suka berurusan dengan orang-orang Suang Kuai. Huo Ling, seorang lelaki tua, adalah seorang diaken di Balai Pemurnian Obat Kaisar Pertama Taoisme. Guru Huo juga melapor kepada keluarganya. Feng Jingyu berkata, beruntung sekali berteman dengan seorang apoteker. Guru Huo, aku ingin bersulam untukmu. Huo Ling tertawa, mengangkat gelas dan Feng Jingyu mendentingkan gelas, lalu mereka berdua minum bersama. Adik kecil, karena dia murid Sekte Senlei, aku tidak tahu harus belajar dari tetua yang mana. Tanya Feng Jingyu. Feng Jingyu tersenyum, nama guru keluarga tidak ada di luar, jangan katakan. Huo Ling tidak ingin berbicara lebih jauh tentang Feng Jingyu. Ia menduga jika ia bisa menyerahkan murid seperti Feng Jingyu, ia bukanlah sesepuh biasa. Mungkinkah ia orang kuat yang tak ada duanya di dunia ini? Saat itu, dari luar kedai, beberapa orang masuk. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya menerbangkan binatang roh. Setelah memasuki kedai, mereka segera melihat sisi Guru Huo. Pria parubaya dan pria tua yang di kepalanya menghampiri. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Guru Huo, senang bertemu denganmu. Ternyata mereka adalah tetua Wang dari Sekte Lingyang dan Guru Su. Huo Ling melihat pria parubaya dan pria tua itu, lalu berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu melirik Feng Jingyu. Jika ia bisa duduk bersama Guru Huo untuk minum, ia pasti bukan orang biasa. Namun, ketika pria parubaya itu menatap Feng Jingyu, ia tampak bukan sosok yang lebih terkenal di kalangan generasi muda. Ini adalah murid Sekte Senlei, si Tianjing, kata Ho Ling. Feng Jingyu hanya mengangguk kepada pria parubaya dan pria tua itu, tanpa ekspresi lain. Pria parubaya dan pria tua itu mengerutkan kening, menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Meskipun mereka bukan murid Sekte Lingyang, mereka semua adalah tetua.
Ketika generasi muda bertemu dengan seorang tetua, dia bersikap sangat kasar. Seorang murid sekte Senlei, pria parubaya itu mencibir dan berkata, apakah mereka semua begitu kasar? Siapa gurumu? Tanya pria tua itu. Wajah Feng Junyi tidak berubah, dan berkata dengan ringan, apakah kau juga harus tahu tabu nama guru keluarga? Aku adalah murid sekte Senlei. Mengapa aku harus menyenangkanmu, sekte Lingyang? Tanda tanya petik 2. Bocah gila, bahkan jika murid pertama klan Senleimu bertemu denganku, dia harus memberi hormat dengan sopan. Kau siapa? Pria parubaya itu berkata dengan marah. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, dia adalah dia, aku adalah aku, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Suaranya keras sekali, apakah kau lebih kuat dari kakakmu? Mata pria parubaya itu muram. Feng Jingyu berkata, ini bukan masalah kekuatan, tapi kepribadian. Aku adalah aku, ini bukan kembang api yang sama. Sombong sekali, aku akan memberimu pelajaran untuk gurumu hari ini. Pria parubaya itu sangat marah. Huo Ling melihat pemandangan seperti itu dan langsung berkata, Penatua Wang, mengapa kau harus marah pada anak kecil? Tidakkah kau pikir itu merendahkan harga dirimu? Pria parubaya itu tertegun dan tidak menyangka Huo Ling akan membantu Feng Jingyu berbicara. Tuan Huo, anak ini terlalu sombong. Harus ada pelajaran. Pria parubaya itu berkata. Huo Ling berkata, dia sombong. Itu urusannya. Gurunya telah mengajarinya. Jika kau mengajarinya, apa yang dipikirkan Dewa Leizong? Tidak baik bagi siapapun untuk membuat keributan. Ketika pria parubaya itu mendengar ucapan itu, ia berpikir hal yang sama juga terjadi di dalam hatinya. Dewa Leizong selalu lebih protektif dan tidak masuk akal. Jika kita benar-benar mengalahkan murid-murid sekte Senlei hari ini, aku khawatir masalah ini akan menjadi semakin serius. Pria parubaya itu memelototi Feng Jingyu dan berkata, Nak, kau gila sekali, cepat atau lambat kau akan menderita kerugian besar. Itu tidak akan membuatmu khawatir. Feng Jingyu minum anggur, tidak peduli dengan jalannya. Pria parubaya itu mendengus, lalu menyapa Huo Ling dan duduk di meja lainnya. Huo Ling memandang Feng Jingyu dan berkata, kau benar-benar berkarakter. Apa kau tidak takut dengan tangan Wang Luzhen? Kau akan kehilangan banyak. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, bukankah ada orang tuamu di sini? Kita ini teman yang melupakan masa lalu. Kau tidak akan tinggal diam, maukah kamu? Setelah mendengar kata-kata itu, Huo Ling tertawa dan berkata, berani sekali kamu sampai bisa menipuku seperti ini. Jangan memujiku seperti itu. Aku akan bangga. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Huo Ling dan Feng Jingyu makan dan minum sebentar. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, mereka menemukan penginapan untuk menginap bersama. Feng Jingyu diam-diam datang ke kamar Huo Ling, lalu berkata kepada Huo Ling dengan wajah bingung, Tuan Huo, aku pernah mendapatkan obat mujarab di Gunung Lingqi sebelumnya. Obat mujarab macam apa ini? Angin Jingyu mengeluarkan bunga merah tua itu, dan aroma obat tercium. Mata Huo Ling langsung terbelalak setelah melihat bunga itu. Feng Jingyu mengumpulkan bunga-bunga itu. Jika aroma obatnya hilang, mungkin akan menimbulkan masalah. Huo Ling tampak merasa belum selesai, lalu menatap Feng Jingyu dan bertanya, dari mana kau mendapatkan ini? Di bawah gua, ada sungai bawah tanah. Dingin sekali, aku hampir dimakan ular hantu berkepala 2 itu, kata Feng Jingyu. Setelah mendengar kata-kata itu, Huo Ling bergumam dalam hati, kondisi pertumbuhannya sesuai. Seharusnya tepat, ini bunga Netherworld. Bunga Netherworld, angin mengejutkan Yu. Huo Ling berkata, ramuan jenis ini cocok tumbuh di tempat yang dingin dan bernuansa yin. Ini adalah jenis ramuan dengan sifat dingin. Paling cocok untuk biksu yang mempraktikkan sifat es. Yang kau praktikkan bukanlah es. Jika kau meminumnya, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Petik 2. Jadi, percuma saja aku mendapatkan bunga Netherworld ini. Angin mengejutkan Yu. Huo Ling berkata, kita tidak bisa mengatakan itu. Tergantung bagaimana cara menggunakannya. Jika digunakan untuk memurnikan pil dan menjadi semacam bahan untuk pil, maka kau bisa meminum pil yang telah dimurnikan. Setelah mendengar kata-kata itu, mata Feng Jingyu sedikit berbinar dan berkata sambil tersenyum, Tuan Huo, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Kesepakatan apa? Tanya Tuan Huo penasaran. Bunga Netherworld ini adalah obat mujarab yang akan segera menjadi raja pengobatan. Aku bisa memberikannya kepadamu, tapi Tuan Huo perlu memurnikan beberapa pil yang cocok untuk kultivasiku. Bagaimana? Kata Feng Jingyu. Huo Ling tersentuh oleh ini. Sungguh berharga bahwa obat mujarab yang akan segera menjadi raja pengobatan. Jika kau mengolahnya dengan saksama, kau mungkin akan menjadi raja pengobatan dalam beberapa dekade. Huo Ling menyentuh dagunya, lalu berpikir sejenak dan berkata, yang kau latih adalah metode kuno atribut Lei. Satu-satunya pil yang cocok untukmu adalah pil roh Lei. Setelah meminum pil ini, kau dapat menggunakannya untuk memurnikan tubuh dan menyerap kekuatan guntur. Feng Jingyu mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya. Ia dapat memurnikan guntur tanpa bantuan pil dan menyerap kekuatan guntur. Apakah ada pil lain? Misalnya, setelah meminumnya, pil ini dapat meningkatkan efektivitas tempur dalam waktu singkat dan melindungi nyawa di saat-saat kritis. Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Ling berkata, memang ada pil seperti itu, yang disebut pil Wuling. Setelah meminumnya, efektivitas tempur akan meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Namun, pil jenis ini juga memiliki efek samping, yaitu, setelah khasiatnya habis, tubuh akan memasuki kondisi kolaps. Tubuh asli tidak dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan. Jika Anda memaksakan diri untuk naik, itu pasti akan menyebabkan tubuh tidak mampu menanggungnya. Apakah tidak ada pil lain selain pil Wuling? Feng Jingyu bertanya. Ada juga sejenis pil yang disebut ramuan gila. Setelah meminum pil ini, orang akan jatuh ke dalam kondisi gila. Dalam kondisi ini, Anda tidak akan merasakan sakit dan mati rasa sepenuhnya. Tetapi efek sampingnya lebih serius, dan jika obatnya hilang, mungkin orang tersebut sudah tamat, kata Huo Ling. Karena itu, lebih baik menggunakannya dengan hati-hati. Sepertinya ada harga yang harus dibayar. Win Jingyu menyentuh dagunya. Tidak ada jalan pintas di dunia ini. Setiap jalan pintas harus dibayar. Ini seperti berlatih dengan pil. Meskipun pil dapat meningkatkan alam dengan cepat, itu seperti dakwit tanpa akar, yang tidak tahan badai. Huo Ling mengelus jenggotnya dan berkata, karena itu, orang-orang masih selangkah demi selangkah untuk menjadi sombong di dunia.
Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, Tuan Huo benar, tetapi terkadang dia perlu menggunakan cara yang tidak biasa ketika dia terus-menerus dalam kesulitan. Baiklah, Tuan Huo, beri aku 3 ramuan bela diri dan 1 ramuan gila. Aku akan memberimu bunga Yuming. Bagaimana? Petik 2. Apakah Anda benar-benar menginginkan 2 pil ini? Huo Ling menegaskan lagi. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, hanya 2 pil ini. Baiklah, aku butuh sedikit waktu untuk menyiapkan ramuannya, dan paling cepat akan memakan waktu sekitar 10 hari untuk menghasilkan pil yang sudah jadi, kata Huo Linda. Feng Jingyu berkata, tidak masalah. Aku bisa menunggu. Setelah Feng Jingyu dan Huo Linda membuat kesepakatan, ia kembali ke kamarnya dengan tenang. Namun, apa kesepakatannya? Xiao Bai tidak mengerti. Kau tidak bisa menggunakannya. Apa gunanya? Bukankah lebih baik menggantinya dengan yang kau butuhkan? Kata Feng Jingyu. Kalau begitu kau tidak membutuhkan pil Wuling dan ramuan gila itu. Xiao Bai berkata, petik 2. Jangan gegabah. Saat kau bisa menggunakannya, kau harus mempersiapkannya lebih awal, agar kau bisa bersiap. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, Win Qiqiong, apa gunanya? Setelah beristirahat di kamar selama 2 jam, Feng Jingyu pergi ke jalan. Ia masih memiliki beberapa barang bagus untuk dijual. Aku telah membunuh begitu banyak binatang roh di Gunung Lingqi dan mendapatkan begitu banyak barang dari mereka. Meskipun aku menyimpan beberapa di antaranya, masih ada beberapa yang tidak berguna bagiku. Tentu saja, aku harus menjualnya untuk mendapatkan uang. Feng Jingyu mencari penjual di jalan. Ada banyak penjual seperti itu di kota kecil. Feng Jingyu menemukan sebuah toko, mendiskusikan harga dengan penjaga toko, lalu menjual semua barang yang tidak dibutuhkannya. Lumayan bisa menghasilkan 50.000 emas kali ini. Setelah Feng Jingyu keluar dari toko, ia berkata sambil tersenyum, aku masih punya 2 telur ular piton sisik merah di tanganku. Aku akan mencoba menetaskannya dan membiarkan orang tua itu membuat kontrak binatang roh. Dengan begitu, keluarga angin akan memiliki 2 binatang roh. Ketika Feng Jingyu sedang memikirkannya, sekelompok orang menghampirinya. Salah satu dari mereka melihat Feng Jingyu sekilas, lalu bergegas menghampiri dan berkata, dermawan. Angin mengejutkan Yu Zheng sejenak. Setelah melihat wanita itu dengan jelas, ia pun mengerti. Jangan panggil aku dermawan. Aku sudah bilang aku tidak bermaksud menyelamatkanmu. Angin mengejutkan Yu dengan ringan. Lagi pula, aku bisa selamat berkatmu, dan aku tidak akan pernah melupakannya, kata wanita itu. Kinger, inikah pria yang menyelamatkanmu di Gunung Lingqi? Seorang pemuda menghampirinya dan berkata. Wanita itu mengangguk, lalu pemuda itu menangkupkan tinjunya kepada Feng Jingyu dan berkata, terima kasih banyak telah menyelamatkan adikku. Jika kau tidak keberatan, bisakah kau pergi ke divisi pengendalian hewan Shenlang dan menerima ucapan terima kasih kami? Feng Jingyu berkata, tidak perlu. Aku punya urusan lain dengan kebaikanmu. Aku pergi dulu. Mugu memperhatikan kepergian angin mengejutkan Yu dan berkata dalam hati, di usia seperti ini, masih ada kekuatan seperti ini. Asal-usul orang ini seharusnya tidak sederhana. Kakak, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia dengan mudah membunuh sekelompok kecil dari divisi binatang besi dan darah, dan sepertinya ada harimau hitam binatang roh, kata Mu Qing. Kalau begitu, perjalanannya masih panjang. Mugu merenung. Setelah melewati sebuah jalan, Feng Jingyu dihadang oleh sekelompok orang. Feng Jingyu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, divisi binatang besi dan darah. Nak, kau kabur terakhir kali. Bagaimana kau bisa kabur kali ini ketika kau dan aku ada di sini? Pemimpin kelompok ini adalah Wang Yan, wakil kepala divisi binatang besi dan darah. Feng Jingyu mengamati orang-orang di depannya. Kecuali Wang Yan, yang merupakan tingkat pertama alam Lingtai, sisanya hanyalah alam kiamat. Kau datang ke pintumu lagi dan lagi untuk mencari kematian, jika aku tidak memenuhimu, apakah aku akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Angin mengagetkan Yu hingga mengambil jalan burawan. Wajah Wang Yan memucat, seorang anak laki-laki begitu sombong di hadapannya. Ia tak tahu betapa tingginya hidupnya. Cincang saja untukku. Wang Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Lebih dari 20 anggota divisi pengendali binatang besi dan darah segera berkumpul, dan satu persatu aura meletus, dan momentumnya sangat kuat. Orang-orang di jalan menghindar, seluruh jalan pada dasarnya kosong. 20 orang bergegas menghampiri Feng Jingyu. Feng Jingyu mendengus jijik, tubuhnya bergerak cepat dan auranya meledak. Ia membunuhnya dengan tinjunya. Bang, puff. Intinya, ini satu pukulan demi satu. Jika kau tidak melepaskan tinjumu, kau akan melihat anggota divisi pengendali binatang besi dan darah berhamburan satu persatu. Tangan Feng Jingyu cukup ganas. Setiap pukulan mengenai titik kunci. Entah tenggorokannya patah, atau dadanya tertekan. Bagaimanapun, satu pukulan jatuh, dan tak seorang pun selamat. Hanya dalam sekejap mata, hanya setengah dari lebih dari 20 anggota divisi pengendali binatang darah besi yang tersisa. Wang Yan tercengang. Semua orang yang dibawanya kali ini adalah anggota alam kiamat tingkat 7 ke atas, dan ada beberapa lagi yang berada di alam kiamat tingkat 9 ke atas. Bagaimana mereka bisa begitu rentan? Sebelumnya, ia mengejar Feng Jingyu. Bagaimana mungkin Feng Jingyu begitu kuat? Wang Yan tak sanggup melihat bawahannya terbunuh. Ia segera mengeluarkan auranya dan menerjang Feng Jingyu. Ia berteriak, nak, serahkan nyawamu padaku. Angin mengejutkan mata Yu dengan cara yang dingin dan membeku, tunggu kau. Dengan itu, tubuh Feng Jingyu secepat kilat, dan ia mendekati Wang Yan. Kemudian, kekuatan guntur di tinjunya menyambar dan langit bergemuruh. Feng Jingyu pertama kali melancarkan teknik pemboman 5 guntur, dan 5 guntur itu terbelah dalam sekejap, yang membuat Wang Yan lengah. Wang Yan terkejut. Menghadapi serangan guntur, ia hanya bisa menyerah. Feng Jingyu mengeluarkan auranya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan 5 petir. Wang Yan tidak mempraktikkan Dharma kuno. Tentu saja, ia tidak memiliki keterampilan spiritual. Bahkan jika ia berada di tingkat Lingtai, ia sangat menderita ketika menghadapi keterampilan spiritual seperti teknik pemboman 5 petir. Ketika Wang Yan melawan teknik petir 5 petir, Feng Jingyu telah melancarkan serangan kedua. Kekuatan guntur melonjak di tinjunya dan sangat dahsyat. Ia langsung membunuh Wang Yan dengan tinjunya. Wang Yan bahkan lebih terkejut. Wajahnya sangat buruk rupa. Ia segera mundur. Namun, kecepatannya tak tertandingi oleh Feng Jingyu. Dalam sekejap mata, Feng Jingyu tiba di hadapan Wang Yan dan menghabisinya. Wang Yan sangat lemah dan hanya bisa menggunakan tinjunya untuk menahan serangan Feng Jingyu. Sejak awal, Wang Yan memang pasif.
Saat bertabrakan dengan Feng Jingyu, Wang Yan merasakan sakit yang menusuk di tinjunya. Di bawah kekuatan guntur, tinju Wang Yan langsung meledak. Tinjunya tidak sekuat cakar binatang roh, sehingga ia tak mampu menahan kekuatan guntur. Ah, Wang Yan menjerit, dan tubuhnya terbanting ke belakang. Di bawah serangan 5 guntur, beberapa lubang darah muncul di tubuh Wang Yan, dan tubuhnya hangus terbakar. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu menatap pemandangan itu dengan ekspresi tak percaya. Wang Yan sangat terkenal di kota kecil ini, bahkan mungkin tercoreng namanya. Namun, banyak orang takut dengan kekuatan divisi pengendalian hewan besi dan darah, sehingga mereka tidak berani bersuara. Kini, melihat Wang Yan telah dibersihkan, semua orang sangat gembira. Seorang murid Sekte Senlei, ini cerita yang besar. Mugu tertarik dengan pertempuran itu. Setelah melihat adegan ini, ia tersentuh. Wang Yan, bajingan itu, akhirnya harus menyalahkan dirinya sendiri. Kata Muleng. Feng Jingyu berjalan menuju Wang Yan. Mata Wang Yan sangat ketakutan. Begitu Feng Jingyu menggunakan kekuatan petirnya, ia tahu bahwa Feng Jingyu pasti ada hubungannya dengan klan Dewa Lei. Maafkan aku, tuanku. Wang Yan segera menasihati. Angin mengagetkan Yu dan berkata, maafkan aku. Jari-jari Feng Jingyu yang konyol mengeluarkan kekuatan guntur, yang langsung menembus kepala Wang Yan. Nyawa Wang Yan hancur. Semua anggota divisi pengendali binatang darah besi yang masih hidup pucat dan berkeringat deras. Mereka berdiri diam dan tidak berani bergerak. Kembalilah dan beritahu komandanmu bahwa jika kau datang kepadaku lagi, divisi pengendali binatang darah besi akan menghilang. Angin mengagetkan Yu dengan acuh tak acuh. Setelah itu, Feng Jingyu pergi. Ketika semua orang melihat Feng Jingyu pergi, mereka semua membicarakannya. Mereka merasa sangat senang atas terbunuhnya Wang Yan. Mu Qing menatap kepergian Feng Jingyu. Ada rasa di matanya dan riak di hatinya. Kenapa? Kingerku sedang jatuh cinta. Kata Mugu sambil tersenyum. Apa yang kau bicarakan, saudaraku? Mu Qing langsung tersipu. Mugu berkata, dia adalah murid Sekte Senlei. Bagaimana mungkin dia mau kita menjadi anggota divisi pengendalian hewan? Mu Qing mengangguk dan berkata, entahlah. Baguslah, kata Mugu. Feng Jingyu kembali ke penginapan dan mulai berlatih di kamarnya sendiri. Ia mengeluarkan inti roh serigala iblis dan memurnikannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Malam harinya, Feng Jingyu telah memurnikan inti rohnya, dan seluruh napasnya telah meningkat pesat. Ia telah mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya di puncak tingkat ke-9 alam Tianqi. Masih selangkah lagi menuju Lingtai, tetapi langkah ini sangat penting dan krusial. Setelah melangkah keluar dari alam Lingtai, ia benar-benar berada di jalur kultivasi. Keesokan paginya, kota menjadi ramai, dan sebuah pesan diunggah di kota. Konon, orang-orang dari keluarga kerajaan akan datang, dan masih ada beberapa keluarga besar yang datang. Kali ini, keluarga kerajaan telah mengirimkan orang-orang penting, jadi kali ini, bahkan Markis 9 Bayi, yang bertanggung jawab atas wilayah ini, akan maju. Ini adalah acara yang luar biasa. Begitu keluarga kerajaan datang, itu berarti keluarga kerajaan sangat tertarik pada Raja Obat. Kali ini, meskipun kita tidak bisa mendapatkan obat yang bagus, merupakan suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan keluarga kerajaan. Ya, kita tidak bisa bertemu keluarga kerajaan seumur hidup kita. Kali ini kita bisa bertemu pangeran atau semacamnya. Sungguh memuaskan. Jangan bicara soal keluarga kerajaan. Bahkan jika kau bisa melihat 9 bayi Markis, itu sudah cukup. Banyak orang membicarakannya di jalan. Bagi mereka, mereka tidak akan pernah bisa memasuki kota kekaisaran dan melihat kehidupan keluarga kerajaan yang mulia seumur hidup mereka, jadi mereka sangat bersemangat untuk menyambut kedatangan anggota keluarga kerajaan. Sepertinya tempat ini akan benar-benar menjadi lebih ramai, dan tidak akan lagi dianggap remeh. Setelah mendengar berita itu, Feng Jingyu berkata sambil tersenyum. Senang bisa melihat lebih banyak dunia. Xiao Bei berada di tengah-tengah sabuk. Feng Jingyu berkata, aku juga ingin melihat seberapa kuat keluarga kerajaan dinasti Doi. Tidak diragukan lagi mereka memiliki tingkat kaisar roh yang kuat. Terlebih lagi, jika mereka dapat mendukung sebuah dinasti kekaisaran, pasti ada pelindung tak terlihat, setidaknya satu orang suci spiritual, kata Xiao Bei. Angin mengejutkan Yu hingga tercium aroma ucapan, berkata, kembalinya sungguh raksasa. Kekuatan besar mana yang dapat bertahan di benua kiamat dan tidak hancur karena dukungannya yang kuat? Xiao Bei berkata, kekuatan menentukan segalanya. Kekuatan adalah akal sehat. Tanpa kekuatan, tidak ada akal sehat. Angin mengejutkan Yu dengan emosi. Tidak ada yang salah dengan pepatah ini. Untuk bertahan hidup di benua kiamat, seseorang harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika tidak, hanya orang-orang tingkat rendah di benua ini yang dapat dihancurkan oleh badai dahsyat kapan saja, kata Xiao Bei. Seberapa kuat harimau putihmu? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Feng Jingyu berkata, bagaimana kau bisa muncul di Gunung Tianyu? Suku macan putih berada ribuan mil jauhnya dari Doi. Xiao Bei juga menggelengkan kepalanya dan berkata, ingatan ini samar. Beberapa hal diwariskan melalui darah dan memang sudah seharusnya diketahui. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di dinasti Doi. Ingatanku sangat samar. Feng Jingyu juga memikirkannya. Ketika Xiao Bei datang, dia harus minum susu. Sepertinya dia baru saja lahir untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak? Petik 2. Ketika kamu memiliki kekuatan suatu hari nanti, kamu dapat kembali ke klan macan putih untuk melihatnya. Mungkin kamu akan tahu alasannya. Angin mengejutkan Yu. Xiao Bei mengangguk, tetapi dia secara naluriah merasa bahwa dia tidak dapat kembali ke klan macan putih sebelum dia memiliki kekuatan yang kuat. Feng Jingyu sedang sarapan santai di penginapan. Pada saat ini, beberapa orang keluar dari penginapan. Yang pertama adalah seorang pria parubaya yang mengenakan bahu bulu dan menunjukkan otot-otot yang kuat. Di belakang pria parubaya itu, ada juga beberapa pria parubaya yang sama kuatnya. Orang-orang ini datang ke wajah Feng Jingyu, dan pria parubaya itu mengepalkan tinjunya dan berkata, di bawah kepala divisi hewan kendali darah besi, Tai Dali, datanglah untuk menebus kesalahan pada orang dewasa. Feng Jingyu melirik Tai Dali dan yang lainnya, lalu hanya berkata, oh, samar-samar, tanpa ekspresi lain. Tai Dali dengan penuh semangat melihat bahwa Feng Jingyu begitu hambar. Ia melambaikan tangannya. Beberapa orang keluar di belakangnya, memegang sebuah kotak di tangan mereka, lalu membuka kotak itu, yang penuh dengan emas kemasan. Tidak ada rasa hormat untuk orang yang berhati kecil, kata Tai Dali.
Feng Jingyu melihat bahwa emas di dalam kotak-kotak itu diperkirakan bernilai 10.000, yang tidak mudah didapatkan untuk bisnis seperti divisi pengendalian hewan yang menjilati darah di ujung pisau. Letakkan saja, kau boleh pergi. Feng Jingyu masih sangat hambar. Tai Dali menemaninya dengan wajah tersenyum dan berkata, semoga orang dewasa bisa melupakan masa lalu, kita keluar untuk makan, dan hidup ini tidak. Itu saja, aku tahu itu. Feng Jingyu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Tai Dali dengan penuh semangat mendengar ucapan itu, lalu memeluknya erat-erat, kalau begitu jangan ganggu makan malam orang dewasa, selamat tinggal. Tidali membawa orang-orang itu dan pergi. Feng Jingyu mengambil emas itu, lalu berkata pada dirinya sendiri, Tidal ini benar-benar tahu bagaimana cara berhati-hati. Orang-orang yang mengenal Sekte Shenlei akan datang. Jika Shenlei Zong ingin membuat masalah dengan divisi pengendali binatang darah besi, mereka pasti akan mati. Jadi, dengan kekuatan, semuanya bukan masalah, kata Xiao Bei sambil tersenyum. Feng Jingyu mengangguk, dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa para tamu di penginapan itu pada dasarnya memandang diri mereka sendiri dengan mata pemujaan. Siapakah Tidali, seorang pengganggu kota, yang bersujud di depan seorang remaja, sungguh unik. Tuanku, ini kue yang diberikan kepada orang dewasa secara gratis. Mohon jangan sebutkan, toko ini gratis untuk Anda konsumsi akhir-akhir ini. Pada saat ini, pemilik penginapan membawakan sepiring kue lezat dan berkata sambil tersenyum. Angin mengejutkan Yu, ini kenapa? Kau tidak tahu, Tidali adalah pengganggu kota. Ketika kita melakukan semua hal buruk, bagaimana kita bisa melawan? Jadi aku tidak berani marah dan tidak berani bicara. Sekarang orang dewasa telah memberi mereka pelajaran yang berat. Sungguh memuaskan, kata pemilik toko. Angin mengejutkan Yu dan langsung mengerti, awalnya darah besi mengendalikan divisi hewan sehingga begitu dibenci. Bukan hanya dibenci oleh orang-orang. Jika kita memiliki kekuatan orang dewasa, kita akan memotong-motong mereka menjadi beberapa bagian. Bisik pemilik toko. Feng Jingyu berkata, niat baik pemilik toko, tapi aku tidak suka makan dan minum dengan cuma-cuma. Penjaga toko berkata, kalau begitu beri orang dewasa diskon 50%. Terserah kamu. Feng Jingyu terkejut. Sepertinya kamu semakin terkenal di sini. Huo Ling keluar dari ruangan dan duduk di depan Feng Jingyu. Feng Jingyu berkata, obat guru Huo sudah siap. Tidak secepat itu, saya perlu mengangkut ramuan dari aula pemurnian obat. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Kata Huo Ling. Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah guru Huo pikir saya bisa membuat obat? Huo Ling tertawa dan berkata, saya pikir Anda sebaiknya berkonsentrasi pada pelatihan. Anda sedang berlatih metode kuno atribut petir. Anda terlalu mudah tersinggung, tetapi Anda tidak cocok untuk memurnikan obat. Feng Jingyu menjulurkan lidahnya dan melanjutkan sarapan. Setelah sarapan, Feng Jingyu memikirkan masalah lain. Sekarang dia berpura-pura menjadi Sekte Shenlei. Jika murid-murid Sekte Shenlei benar-benar datang, itu akan memalukan. Tidak, aku masih harus bersembunyi. Tidak pantas berkonflik dengan orang-orang Shenlei Zong. Feng Jingyu menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Feng Jingyu meninggalkan kota dan berencana memasuki Gunung Lingqi lagi. Sekarang tidak ada aktivitas manusia di Pegunungan Lingqi, dan begitu banyak monster telah mati. Saat ini, semuanya relatif tenang. Ia memasuki Pegunungan Lingqi hanya untuk pengembangan spiritual di Pegunungan Lingqi. Dalam beberapa hari, ia harus kembali ke kota kecil itu. Feng Jingyu tiba di Pegunungan Lingqi, dan dari kejauhan ia bisa mencium bau darah. Feng Jingyu melihat bangkai-bangkai hewan roh berserakan di tanah, meskipun ia terbiasa dengan adegan pembunuhan, ia merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat pemandangan di depannya ini. Angin Jingyu berputar di masa lalu, langsung menuju ke tengah Pegunungan Lingqi. Aku ingin pergi ke persimpangan antara tengah dan dalam, di mana auranya relatif kuat, dan kultivasinya relatif cepat. Angin kencang mengagetkan Yu. Xiao Bei berdiri di bahu Feng Jingyu dan mengangguk, sekarang kau bisa mencobanya. Feng Jingyu pergi jauh ke kedalaman. Di sana terdapat hewan-hewan roh mati yang telah terinjak-injak sebelum gelombang pasang. Namun, jalannya sangat damai dan tidak bertemu hewan roh apapun. Feng Jingyu sudah dekat dengan kedalaman Gunung Lingqi. Ia berhenti di area ini, menemukan sebuah gua terbengkalai, dan mulai berlatih. Dalam sekejap, 3 hari kemudian, Huo Ling mendapatkan obat yang diinginkannya dari balai cabang balai pemurnian obat, dan mulai meracik pil yang diinginkan Feng Jingyu. Pada hari yang sama, orang-orang yang diutus oleh Dewa Lei Zong telah tiba di kota. Kali ini, pemimpin Shenlei Zong adalah Dong Lei, salah satu guru Shenlei Zong yang terkenal. Meskipun kekuatan Dong Lei hanya 9 tingkat Lingxi, ia memiliki prestise yang tinggi di Sekte Shenlei. Jika ia bisa menembus ranah Lingzong, ia pasti bisa menjadi anggota kelompok presbiterian. Kali ini, Dong Lei datang ke sini bersama beberapa murid favoritnya dan murid-murid terdaftar lainnya. Ia membawa 7 atau 8 murid Sekte Shenlei. Kekuatan masing-masing murid telah mencapai tingkat di atas Lingtai, dan yang terkuat berada di ranah Lingtai tingkat kelima. Sekte Shenlei juga sangat jelas bahwa kali ini ia datang ke Gunung Lingqi hanya untuk bersenang-senang dan membiarkan murid-muridnya memiliki pengalaman yang panjang. Ia tidak ingin melakukan hal lain. Dong Lei membawa orang-orang ke kota kecil, dan segera mendengar bahwa seorang murid Sekte Shenlei telah membersihkan divisi pengendalian binatang darah besi pengganggu di sini. Ia sangat memuji para murid Sekte Shenlei. Ketika mereka datang ke sini, mereka diperlakukan dengan berbagai macam fasilitas, seperti diskon hotel, makan, dan sebagainya. Dong Lei sedikit bingung, kemudian ia dengan cermat mengamati situasi para murid Sekte Shenlei di aula dan mendapati bahwa tidak ada yang tahu namanya. Saudara Dong, Dewa Lei Zong Anda telah melahirkan seorang murid yang baik. Pada saat ini, pria parubaya dari Sekte Lingyang itu tersenyum tipis. Dong Lei mendengar nada bicara pria parubaya itu sedikit salah dan bertanya, Saudara Wang, apa maksudmu? Apa maksudmu? Apakah para murid Sekte Shenlei begitu gila? Mereka sangat kasar dan sombong di hadapanku. Kata pria parubaya itu. Dong Lei berkata, Saudara Wang, dengan segala hormat, apakah ada murid-murid Sekte Dewa Lei saya yang bersujud di hadapanmu? Pria parubaya itu tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Dong Lei akan mengatakan hal seperti itu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan Sekte Shenlei yang melindungi muridnya, dan itu bukan cara umum untuk melindungi muridnya. Meskipun Dong Lei tidak tahu siapa murid Sekte Shenlei itu, karena mereka semua mengira dialah muridnya, Dong Lei hanya bisa melindungi wajah Sekte Shenlei saat ini.
Beginikah cara Sekte Senlei mengajar murid-muridnya? Pria parubaya itu mengeluh. Dong Lei berkata, sebagai murid Sekte Senlei, jika kau tidak punya nyali dan tidak berani memprovokasi yang benar dan yang salah, kau bisa pergi. Pria parubaya itu menggertakkan giginya dan berkata, bagus, sangat bagus. Jika kau mengalami kerugian besar nanti, jangan menangis. Itu tidak akan membuatmu khawatir, kata Dong Lei. Ketika pria parubaya itu mendengar kata-kata itu, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Itu benar-benar lubang hidung yang mengeluarkan gas. Apa yang dia katakan sangat mirip. Pria parubaya itu tidak ada di sini untuk mencari dengan cepat, bersenandung ke kiri. Guru, menurutku hal ini sangat aneh. Salah satu murid Dong Lei mengerutkan kening. Dong Lei mengangguk dan berkata, tentu saja, aku tahu masalah ini aneh. Aku menggunakan roh atribut guntur, dan menurut deskripsi, ada kemiripan yang besar. Siapa dia? Sepertinya orang itu sudah tidak ada di kota kecil ini. Pemilik penginapannya belum melihatnya akhir-akhir ini, kata murid lain. Minta seseorang untuk menggambar, kata Dong Lei. Ya, salah satu murid segera pergi untuk menggambar. Setelah beberapa saat, sebuah potret muncul di tangan Dong Lei. Dong Lei membuka potret itu, mengamatinya dengan saksama, lalu berkata, apakah klan Dewa Lei ku punya murid seperti itu? Kenapa aku tidak tahu? Kita juga belum pernah bertemu. Beberapa murid menggelengkan kepala. Di seluruh dinasti Doi, satu-satunya yang bisa mempraktikkan metode kuno atribut Lei adalah Sekte Senlei. Jika anak ini bukan murid Sekte Senlei, di mana dia mempraktikkan metode kuno atribut Lei? Semakin dia memikirkannya, semakin dia tidak mengerti. Sue Ming, kau harus kembali ke rumah leluhurmu dengan potretmu dan mencari tahu tentangnya, kata Dong Lei. Baik, Tuan. Sue Ming segera mengambil potret itu dan pergi. Dong Lei memegang dadanya, berjalan mondar-mandir, merenung dan berkata dalam hati, anak yang menarik, kalau bukan murid Lei Zong dari dewa kita, kalau kau lihat seluruh negeri kiamat, hanya ada mereka yang memiliki atribut petir. Keesokan harinya setelah Shen Huozong tiba di kota kecil, Shen Huozong juga datang. Kali ini, total 12 orang datang, dipimpin oleh seorang penatua Shen Huozong yang baru, Sulai. Setelah Shen Huozong tiba di kota kecil dan menetap, mereka semua relatif rendah hati. Lagi pula, orang-orang yang memimpin tim kali ini bukanlah murid Shen Huozong yang paling kuat. Di antara 4 gerbang utama dinasti Doi, yang terakhir tiba adalah Taiyin Zong. Sekte Taiyin adalah sekte yang paling tidak populer di seluruh dinasti Doi. Semua murid di Sekte Taiyin adalah mereka yang melakukan kejahatan besar. Oleh karena itu, Sekte Taiyin telah menjadi simbol kejahatan. Setelah 2 hari, orang-orang kaisar akhirnya tiba, dan sebuah istana dibangun di atas binatang roh terbang raksasa. Binatang roh terbang itu jatuh di luar kota, dan semua orang dari 4 gerbang utama semuanya pergi ke luar kota. Ada beberapa sosok berdiri di istana binatang roh terbang. Kepala sosok itu adalah seorang pemuda dengan penampilan yang luar biasa. Di samping pemuda itu berdiri seorang pria parubaya, yang merupakan Markis 9 Bayi. Di belakang pemuda itu berdiri 2 orang, seorang pria tua dan seorang pria parubaya. Di samping Jiu Yingho, pria yang telah meminum air pasang binatang buas sebelumnya berdiri. Yang mulia, sekarang Raja Obat telah memasuki kedalaman Gunung Lingki. Saya pikir Raja Binatang Buas di dalamnya pasti sedang mencari atau mendapatkannya. Kita harus bertindak sesegera mungkin. Tubuh Jiu Yingho sangat besar, memiliki semacam temperamen seorang raja. Pemuda itu adalah putra kedua dari kaisar pertama, Dong Fangyu, yang juga sangat berbakat dan bergengsi di antara para putra kerajaan. Banyak orang berpikir bahwa Dong Fangyu, pangeran kedua, harus diangkat menjadi putra mahkota. Namun, aturan keluarga kerajaan adalah putra tertua yang mewarisi. Selama pangeran tertua masih hidup, tidak akan ada masalah bagi Dong Fangyu di tahta. Meskipun Dong Fangyu tampil sangat baik sebagai pangeran, ia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan posisi pangeran. Kali ini ia datang ke Gunung Lingki untuk mencari raja pengobatan. Dong Fangyu merekomendasikan dirinya sendiri dan membawa seorang pengawal serta seorang apoteker dari keluarga kerajaan. Dong Fangyu berkata, Tuan, konon ada binatang roh tingkat 5 di pegunungan Lingki. Jiu Yingho berkata, ya, tapi wilayah spesifiknya tidak terlalu jelas. Kalau begitu, bagaimana kalau aku meminta Siming untuk menanyakannya? Dong Fangyu berkata sambil tersenyum, tidak, ayo kita langsung ke kedalaman Gunung Lingki. Bahkan di puncak wilayah Lingwu, pengawal Liu tidak akan bisa melukaiku. Tentu saja, kekuatan pengawal Liu tidak perlu diragukan lagi, kata Jiu Yingho sambil tersenyum. Dong Fangyu berkata, ayo, langsung ke kedalaman Gunung Lingki. Binatang roh terbang raksasa itu segera mengepakkan sayapnya dan bergegas ke kedalaman Gunung Lingki. Beberapa orang berbadan besar segera memberanikan diri untuk datang, lalu dengan hormat memberi hormat kepada Dong Fangyu, mengikuti binatang roh terbang tempat Dong Fangyu duduk. Rombongan orang ini bergegas ke kedalaman Gunung Lingki. Dengan kecepatan binatang roh terbang, hanya sesaat kemudian, mereka telah memasuki kedalaman Gunung Lingki. Binatang roh terbang raksasa itu mendarat di sebuah lahan terbuka di kedalaman Gunung Lingki. Dong Fangyu berdiri di istana dan berkata, penjaga Liu, Wei Lao, tolong turun dan temukan raja pengobatan. Dong Fangyu mengangguk di samping pria parubaya dan pria tua itu, lalu meninggalkan istana bersama, menuju pegunungan Lingki untuk mencari raja pengobatan. Para penjaga Liu meninggalkan istana dan bergegas ke kabut tebal Gunung Lingki. Jelas, tujuannya adalah untuk menangkap raja terlebih dahulu dan menangkap raja binatang buas di wilayah Gunung Lingki terlebih dahulu, sehingga semuanya akan lebih mudah ditangani. Setelah pengawal Liu memasuki kabut tebal, seluruh tubuhnya memancarkan napas yang sangat kuat. Seluruh auranya terpancar, dan tak ada makhluk roh yang berani mendekat. Di sebuah gua yang jauh di dalam kabut, sesosok makhluk besar membuka matanya memancarkan cahaya yang ganas. Raungan, di tengah kabut tebal, terdengar raungan, dan makhluk besar di dalam gua itu bergerak dan bergegas keluar. Tubuhnya sekuat bukit. Ini adalah kera raksasa berwarna coklat, bernama kera roh arkan. Dibandingkan dengan kera roh biasa, darahnya lebih kaya, sehingga dapat berkultivasi hingga binatang roh tingkat kelima. Kera arkan memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Meskipun mereka tidak dapat berbicara, kecerdasan intelektual mereka tidak berbeda dengan orang dewasa normal. Kera roh arkan itu bertemu dengan penjaga Liu. Penjaga Liu merasakan napas kera arkan itu, dan hatinya sedikit tergerak.
Ternyata itu adalah binatang roh dengan 5 langkah dan 9 garis. Sepertinya Gunung Lingki memang luar biasa. Dengan embusan napas yang kuat, kera roh arkan itu menerjang penjaga Liu. Penjaga Liu juga mengeluarkan embusan napas, dan kekuatannya mencapai puncak 9 tingkat alam lingu. Sebuah pedang panjang melesat dari tangan penjaga Liu. Itu adalah senjata roh, dan levelnya tidak rendah. Pedang itu melesat ke arah kera arkan. Sebuah tongkat tulang putih muncul di tangan kera arkan. Tongkat tulang putih itu sebening kristal dan berkilau dengan kekuatan yang tajam. Kelihatannya sangat rumit. Kera arkan mengayunkan tongkat tulang putih dan menghantamkannya ke arah pedang panjang. Pedang Chang dan tongkat tulang putih itu bertabrakan, menghasilkan suara benturan keras dan percikan api berhamburan kemana-mana. Seperti angin, teriak pengawal Liu, dan kecepatan gerak tubuhnya meningkat tajam. Ia ditemani angin, dan kecepatannya mengerikan. Setelah pengawal Liu mempercepat kecepatannya, pedang itu juga mempercepat serangannya. Namun, tongkat tulang putih di tangan kera arkan juga sangat kuat. Ia terus mengayunkan tongkat itu dan menghantam pedang. Setelah pertarungan, Liu Baowei memegang pedang di tangannya dan berkata, "Aku punya beberapa keahlian. Sepertinya aku pernah meremehkan Gunung Lingki sebelumnya." Raung, kera arkan meraung, mengayunkan tongkat tulang putih ke arah pengawal Liu. Tubuh Liu bergerak cepat dan mengandalkan teknik tubuh yang kuat untuk menciptakan peluang serangan. Kecepatan reaksi kera arkan juga sangat cepat. Para pengawal Liu melancarkan beberapa serangan, yang semuanya berhasil ditangkal oleh kera arkan. Dong Fangyu, Jiu Yingho, dan yang lainnya menyaksikan pertempuran ini. Mereka terkejut melihat kekuatan kera arkan. Tak seorang pun menyangka bahwa Raja Binatang Buas di Gunung Lingki akan menerobos ke alam Lingsun. Sungguh sulit untuk membunuh kera arkan dengan kekuatan Liu. Saat itu, Feng Jingyu sedang berlatih. Ia merasakan gelombang pertempuran datang dari kedalaman pegunungan. Ia tergerak hatinya. Setelah berjalan keluar dari gua, ia dengan jelas merasakan pertempuran di pegunungan. Sepertinya orang-orang kuat telah datang untuk bertarung. Feng Jingyu mengejutkan Yu dan berkata dalam hati, sekarang adalah kesempatan yang baik untuk pergi jauh ke dalam pegunungan. Pertempuran seperti ini sangat ampuh untuk menakuti binatang buas lainnya. Mereka tidak berani bergerak. Kalian bisa mengamati pertempuran dengan saksama, kata Xiao Bai. Feng Jingyu merenung dan mengangguk, lalu berkata, benar. Sayang sekali jika pertempuran tingkat tinggi ini dilewatkan. Feng Jingyu akan memasuki pegunungan yang dalam dengan tenang. Akan menjadi suatu kehormatan besar untuk menyaksikan pertempuran para ahli di alam lingu. Sepertinya pengawal Liu menderita karena membunuh kera arkan, kata Hou Jiuying. Dong Fangyu mengamati situasi pertempuran. Sejauh ini, kera arkan dan pengawal Liu telah bertarung lebih dari beberapa ratus ronde, dan mereka telah terbagi rata. Mari kita beri pengawal Liu kesempatan untuk berlatih. Jika kau bisa membunuh kera arkan, itu akan menjadi hal yang baik. Jika kau kalah, akankah ada seorang markis? Tanya Dong Fangyu sambil tersenyum. Hou Jiuying berkata sambil tersenyum, pangeran kedua tersanjung. Sudah menjadi tugasku untuk melindungi kenyamanan pangeran kedua. Ketika Liu Baowei dan kera arkan bertarung, Wei Lao sudah mulai mencari jejak raja obat di pegunungan yang dalam. Wei Lao adalah seorang apoteker tingkat 5. Ia adalah apoteker terbaik di seluruh dinasti Daoi, dan ia juga pemimpin balai cabang balai pemurnian obat Kaisar Daoi, dengan prestise yang tinggi. Wei Lao tahu bahwa ada raja obat yang langka di dunia, dan ia juga sangat penasaran, jadi ia datang untuk melihatnya bersama. Selain seorang apoteker, Wei Lao juga seorang ahli di tingkat Lingzong, sehingga ia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di kedalaman Gunung Lingki. Wei Lao terus mencari di pegunungan. Ia mencari raja obat berdasarkan petunjuk-petunjuk kecil. Setelah beberapa saat, Tuan Wei telah menemukan beberapa hal. Ia mengambil segenggam tanah dari tanah dan menciumnya dengan hidungnya. Ia berkata dalam hati, bau ini sangat kuat. Hanya raja obat yang dapat menyimpannya begitu lama. Setiap kali ia berjalan dalam jarak tertentu, ia mengambil segenggam tanah dan memintanya untuk memastikan arah yang benar. Ke arah luar pegunungan, Wei Lao bingung ketika mendapati jejak pergerakan raja pengobatan bergerak menuju pinggiran pegunungan. Pasti ketakutan, Wei Lao langsung menebak. Raungan, pertempuran antara kera arkan dan pengawal Liu semakin memanas. Pengawal Liu terus menyerang dengan sekuat tenaga, dan setiap kali ia merenggut nyawa kera arkan. Namun, pertahanan kera arkan terlalu ketat, dan tongkat tulang putih itu sangat mengerikan. Itu jelas merupakan alat spiritual yang kuat. Napas kera arkan semakin ganas, mengayunkan tongkat tulang putih untuk membombardir terus-menerus, mengubah pertahanan menjadi serangan, dan menyerang pengawal Liu terus-menerus. Pengawal Liu hanya bisa menghindar, kekuatan kera arkan sangat besar, jika bertabrakan langsung, pengawal Liu tidak akan bisa memanfaatkannya. Bang, ketika keduanya bertabrakan, pengawal Liu mundur, sementara kera arkan itu tidak bergerak. Kesenjangan kekuatan di antara keduanya langsung terungkap. Pada saat ini, Feng Jingyu diam-diam memasuki pegunungan, sebisa mungkin tidak mengganggu makhluk roh lainnya. Sepanjang jalan, ia melihat beberapa makhluk roh yang kuat, tetapi semuanya tergeletak di tanah, menggigil, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan situasi lain. Feng Jingyu mengambil jalan memutar, dan ia semakin merasakan kekuatan gelombang pertempuran. Setelah mencapai jarak tertentu, Feng Jingyu merasakan tekanan yang kuat, yang membuatnya tidak dapat bergerak maju. Namun, ketika Feng Jingyu hendak menggigit giginya dan bergerak sedikit lebih jauh, dia tiba-tiba melihat rumput emas bergerak di kejauhan.